Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Nugroho dari Fakultas Psikologi dengan NIM 22E10171. Saya akan memberikan kesimpulan yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan webinar Gerakan Bersama Anti Korupsi Sivitas Akademika Unika Sugio Pranoto. Kesimpulan yang pertama adalah saya menjadi mengerti ada banyak sekali jenis tindak pidana korupsi. Menurut narasumber kedua dari acara webinar ini, yaitu Ibu Marcella Elwina Simanjuntak, mengatakan bahwa ada 3 level korupsi. Yang pertama ada korupsi yang biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat yang merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar atau yang biasa disebut grand corruption. Yang kedua ada korupsi dengan bentuk tindakan-tindakan seperti menyogok, memberi uang tips untuk memperlancar sesuatu tindakan, atau yang biasa disebut petty corruption. Yang ketiga sekaligus yang susah terdeteksi ada systemic corruption atau korupsi yang sudah menjadi sistem atau aturan main. Salah satu contoh yang biasa terjadi yaitu oknum-oknum polisi lalu lintas yang memanipulasi sistem penilangan pelanggar lalu lintas dengan meminta sejumlah uang untuk melancarkan proses tilang. Hal ini sangat susah terdeteksi karena oknum-oknum polisi tersebut biasanya saling bekerja sama dan tindakan tersebut akan terjadi dengan lancar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang proses tilang. Lalu bagaimana cara memberantas kebiasaan korupsi? Menurut narasumber pertama dalam acara webinar ini, Bapak Mas Agung Dewanto mengatakan ada bahwa 3 hal yang dapat memberantas korupsi. Yang pertama yaitu perlunya penindakan. Penindakan berupa memberi sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi sesuai undang-undang dan hukum yang ada. Yang kedua, membangun sistem yang bagus dan anti korup. Masih banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya prosedur pelayanan publik menjadi rumit, sehingga memicu terjadinya penyuapan dan sebagainya. Yang ketiga, penanaman anti korupsi. Penanaman anti korupsi juga perlu dilakukan untuk mencegah tindakan tersebut. Contohnya dengan cara menanamkan sejak dini tentang dampak kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Selain itu, bisa juga dengan mengikuti webinar anti korupsi. Lalu, beliau juga mengatakan bahwa pola pikir masyarakat harus diubah. Yang tadinya beranggapan bahwa tindak pidana korupsi adalah budaya, menjadi korupsi adalah kebiasaan yang buruk. Karena jika korupsi dikatakan sebagai budaya, akan sangat susah mengubahnya. Dan mereka beranggapan bahwa korupsi sebagai hal yang lumrah yang telah berlangsung lama. Sekian kesimpulan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.